Halo Tribuners, senang sekali saya Tanita Patesina bisa menjumpai Anda di Tribun Ambon hari ini, edisi 23 Juni 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Puluhan mahasiswi demo di depan perpustakaan Universitas Patimura. Puluhan mahasiswa Universitas Patimura Ambon menggelar aksi demonstrasi di depan perpustakaan Universitas Patimura Jumat 23 Juni 2023. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 15:40 waktu Indonesia Timur di lokasi, terlihat puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Mahasiswa menyeruduk gedung perpustakaan Unpati. Mereka saling bergantian menyampaikan aspirasi mengenai adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pegawai perpustakaan. Tak hanya berorasi, aksi mereka juga disertai dengan adegan membakar ban. Alhasil, ketegangan pun terjadi antara massa pendemo dengan pihak keamanan. Riana Suwakul, salah seorang pendemo, mengatakan ada 3 poin tuntutan dalam aksi mereka. Pertama, mengenai pembebanan biaya pembuatan kartu tanda anggota perpustakaan. Kemudian mengenai adanya pungutan liar di lembaga perpustakaan. Hal yang ketiga, mereka meminta pihak rektorat merevisi surat keputusan rektor nomor 148 tahun 2022 tentang penetapan jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dikatakan juga bahwa aksi ini merupakan kali kelima karena pada aksi-aksi sebelumnya mereka tidak pernah diindahkan. Siapa yang suruh bakar? Bukan apa, beta marah toh. Beta bilang silakan aspirasi. Woi. Beta nak kasih bayar. Beta anarkis Kalau bisa anarkis saya juga bisa. Beta sudah bilang toh. Silakan kalian aspirasi, beta simpan nama. Marah. Biasa bakar itu namanya bikin rusak, mengerti tidak? Alih mahasiswa tidak? Siapa mau ganti? Tidak. Kalian banyak tapi bukan merusak. Bukan merusak kan? Apa? Alih punya hak tapi itu salah. Mahasiswa bodoh. Tahu nggak? Kapasitas Bapak di sini apa? Saya kepala bagian umum. Saya kepala bagian umum yang jaga aset. Lalu kita bicara. Nanti beta panggil. Sama mau nanya beta. Kesampingin. Ada tidak bisa berdiri. Tidak, betul. Mari saya undang. Saya undang. Saya undang kalian. Dengar ya. Kesampingin. Anda tidak atur saya. Pimpinan di sini saya anggap Anda itu manusia ya. Saya tunggu kalian tiap datang hari Kamis kan? Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, simpan sekantong sabu dalam bra pemuda Seram bagian timur ini diciduk polisi. Satuan Reserse Narkoba Polres Seram bagian Timur (SBT) menangkap seorang pemuda yang memiliki 1 kantong narkotika jenis sabu. Nurfandi alias Misha, 20 tahun, tertangkap tangan di Jalan PLN Baru, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian Timur pada Kamis 8 Juni 2023 sekitar pukul 2:45 waktu Indonesia Timur. Kasat Narkoba Polres Seram bagian Timur, Ibtu Asyura Ansyar Awing, menjelaskan pada saat penangkapan pelaku, polisi sempat memberhentikan beberapa orang yang melintasi Jalan PLN Baru untuk menyaksikan proses tangkap tangan. Dengan tertangkapnya Misha saat ini, polisi masih menyelidiki keterlibatan pihak lain. Pasalnya dari keterangan Misha, dia membeli barang tersebut dari seorang pelaku yang tidak kenal dan kurang jelas identitasnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 114 ayat 1 dan atau memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 dan atau bagi setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selamat pagi, tersangka ini adalah kasus narkoba yang kita tangkap. Lalu yang kita tangkap pada hari itu
hari Kamis tanggal 8 Juni 2003 pukul 02.45 pagi. Dan kita interogasi dia, kita tangkap dan kita interogasi dia, ternyata terdapat satu paket sabu-sabu. Pasal yang kita kenakan yaitu 127, 114 dan 112. Ancaman 4 sampai 12 tahun. Untuk sementara kita akan pengembangan dari tersangka. Insya Allah kita akan kejar sampai di titik habis. Selanjutnya, Tribuners, ada tips and trik dari polisi bagaimana cara lolos dan meningkatkan kompetensi berkendara saat praktik SIM C berlangsung. Sebagai pemotor pasti paham apa itu surat izin pengemudi atau SIM. SIM wajib dimiliki pemotor sebagai syarat legalitas untuk dapat berkendara di jalan raya. Selama ini banyak pemotor yang mengeluh sulitnya bikin SIM C karena sering gagal saat melakukan praktik di lapangan. Untuk itu, petugas praktik uji SIM Satlantas Polresta Ambon, Aibda Marlon Hiskia, memberikan trik agar lolos saat ujian SIM. Pertama, pemohon SIM harus kuasai gas motor, di mana saat ujian gas harus stabil, jangan turun sampai di angka 0. Kedua, pengguna rem itu pengendara saat uji praktik berlangsung, rem jangan dipencet secara mendadak, baiknya secara perlahan. Yang ketiga adalah pengendara harus punya keseimbangan. Jadi saat motor ke kiri, badan harus ke kanan biar motor tetap stabil. Terakhir ada konsentrasi di mana saat ujian praktik ini harus benar-benar fokus dengan rintangan yang dilewati kalau tidak bisa gagal. Aibda Marlon juga menambahkan untuk praktik yang digelar di lapangan Mapolresta Ambon ada 5 rintangan yang harus dilewati pemohon SIM. Antara lain rem menghindar, rem keseimbangan, ada juga zigzag lingkaran 8, turn U atau balik arah. Untuk trik lulus itu ada 4 item. Yang pertama adalah gas, yang kedua adalah rem, yang ketiga keseimbangan, dan yang keempat adalah konsentrasi. Gas gimana itu? Ketong harus gasnya tetap stabil, jangan sampai di angka 0. Untuk trik rem, jangan menggunakan rem dengan 100, kayak rem langsung mendadak mati. Itu remnya pelan-pelan. Yang ketiga keseimbangan, ya begitu motor ke kiri harus badan ke kanan supaya tetap stabil. Dan terakhir adalah konsentrasi. Ya, fokus. Kira-kira seperti itu. Oke. Tribuners, ada 35 titik kerusakan jalan di Bentas. Warga mengatakan sudah bertahun-tahun tak diperbaiki. Jalan rusak tak hanya ditemui di ruas-ruas jalan protokol di Kota Ambon. Kerusakan jalan pun tersebar hingga ke pinggiran kota. Salah satu lokasinya di Jalan Gajah Bentas, kawasan Benteng Atas, Kecamatan Nusawiniwe, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com, di lokasi pukul 18 waktu Indonesia Timur terdapat sekitar 35 titik kerusakan jalan. Sebanyak 21 titik diantaranya termasuk kerusakan parah dengan diameter kerusakan berkisar 50 cm hingga 100 cm. Sedangkan sisa berukuran kecil kurang dari 50 cm. Dengan kedalaman lubang jalan bervariasi dari 5 cm hingga 10 cm. Alhasil, para pengguna jalan khususnya pengendara roda 2 merasa risih dengan jalanan yang tak kunjung diperbaiki. Bahkan oleh Dedi Kusali, salah seorang warga mengaku jalan tersebut sudah bertahun-tahun tak mendapat perbaikan. Ia mengatakan juga bahwa pernah ada pengaspalan ulang, namun pengerjaan hanya sebagian saja. Ia berharap agar pemerintah dan dinas terkait dapat segera meninjau dan melakukan perbaikan. Jangan hanya berjanji manis pada tahun-tahun politik. Ratusan remaja lintas agama tebar pesan damai lewat 100 tangkai bunga mawar. Ratusan remaja Muslim dan Kristen menebar pesan damai lewat 100 bunga yang diberikan kepada setiap pengendara yang melintas.
Aksi para remaja berlangsung di kawasan Tapal Kuda, Jalan Dr. Malaiholo, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon pada Kamis 22 Juni 2023. Agenda tebar pesan damai ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan remaja Bakumpul Lintas Iman tahun 2023 yang digelar oleh GPM Klasis Pulau Ambon. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur, di lokasi terlihat para remaja begitu bersuka cita memberikan pesan damai kepada para pengendara yang melintas. Selain memberikan bunga mawar, mereka juga menempelkan stiker berisi narasi damai, "Beta bikin hidup bye-bye, perawat beta pembumi." Nampak juga raut senyum di antara mereka yang menerima bunga dari para remaja. Pendeta Nonage Melsasail mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan agar para remaja berani untuk membuat hidup lebih baik. Kemudian pesan damai itu disebarkan dengan penuh keberanian bagi masyarakat. Dirinya berharap agar anak-anak berani menunjukkan eksistensi dalam hal-hal kebaikan demi kedamaian untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menurutnya, bunga dan narasi menjadi simbol dari remaja yang siap menghadapi dunia dengan kecerdasan dan iman. Ide ketong adalah anak itu berani bikin hidup bye-bye. Dan ketika dong bawa bunga mawar dan juga stiker yang di dalamnya bertuliskan ajakan untuk hidup bye-bye, itu tandanya bahwa kalau hidup baik berarti simbolnya ada yang bakalae, simbolnya ada yang saling curiga, simbolnya ada yang saling sing menghormati, sing menghargai dan lain-lain. Harapan ketong adalah anak-anak ini berani dulu, berani untuk terjun ke dunia tanpa harus takut bahwa dorang tidak diterima oleh dunia. Jadi remaja diberi ruang untuk menjadi berani mandiri, berani tampil ke jalan, berani menunjukkan bahwa dia pun remaja yang teratur, remaja yang remaja yang berani juga sing bikin onar gitu ya, berani sing iko-iko yang salah gitu. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 23 Juni 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.